Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam klasik Ibun A4. Jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya, sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke surga. Amin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan umur, rezeki yang lancar dan berkah, serta apa-apa yang dicita-citakan dapat terwujud sesuai doa dan harapan, dan pastinya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kali ini aku mau merefresh dulu deh selingan ya. Di rumah kebetulan ada hamster jenis lain, yaitu hamster jenis Syrian. Kalau yang ini hamster yang jenisnya aktif, pintar, dan kecil, hamster kerdil Campbell. Kebetulan hamster yang ini sisa dari hamster-hamster kemarin yang beranaknya banyak, itu ada 7 pertama, anakan pertama, dan yang kedua 6, jadi 13 anaknya, dan induknya semua saya berikan ke ibu yang kebetulan kerja di rumah. Nah, dari ke-13 anaknya itu saya hanya sisakan 1, yaitu si abu-abu. Ini dia. Si abu-abu ini aku kasih jus jambu ya. Nah, itu tangan anakku. Dia ikut melihat hamsternya sedang dikasih jus jambu. Sebenarnya tujuan saya merawat hamster itu untuk mengalihkan anak-anak ya Bunda, mengalihkan anak-anak dari gadget dan TV. Karena kalau tidak dialihkan dengan hal-hal seperti ini tuh nanti larinya ke situ. Pernah sih bermain di lapangan depan rumah, hanya kan tidak selama kalau durasi di dalam rumah gitu. Jadinya ya kita bikin selingan dengan merawat hamster gitu. Di bunda-bunda, mungkin di sini bunda-bunda juga pasti ada yang merawat kucing kah, kelinci kah, atau binatang-binatang lainnya ya Bunda, sehingga dapat mengalihkan anak-anak dari gadget berkepanjangan untuk selingan. Karena kan dampaknya tidak baik ya kalau sudah terus-terusan hal-hal yang berlebihan itu, seperti untuk ke mata, pikiran pun terpengaruh gitu Bunda-bunda. Kita sama-sama belajar ya Bunda. Ini juga untuk mengingatkan diri saya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak 24 jam di rumah. 4 anak, alhamdulillah. Yang pertama sudah SMP, sudah ada di pondok pesantren. Yang 3 masih di rumah dalam pendidikan orang tua. Seperti itu. Sekedar info, saya membaca tentang literatur hamster ini. Ternyata hamster itu ada 6 jenis teman-teman. Yang pertama yang saya tahu itu jenis hamster emas suriah. Dia besar, berbulu kuning, dan keemasan tebal. Itu ada, nanti kalau teman-teman mau browsing juga ada ya, banyak di Google atau di YouTube. Nah, kemudian hamster kerdil Campbell, ada yang hamster kerdil putih Rusia, ada hamster Tiongkok, dan hamster Roboski, serta hamster panda. Nah, ini hamster yang 2 jenis ini suami saya yang membeli karena dia suka hamster yang agak kalem gitu.
Nah, saya coba memberikan dia jus jambu. Apakah dia mau atau dia menolak? Mudah-mudahan tambah sehat hamsternya, hingga tambah lucu dan anak-anak tambah gemes untuk melihatnya. Nah, jenis hamster Syriah ini teman-teman ternyata mempunyai kelebihan antara lain kelebihannya yaitu pertama, hamster ini berukuran besar teman-teman. Nah, kita lihat dia sedang meminum jus jambu. Masya Allah, tabarakallah, suka ternyata. Dia berukuran besar, maksimal itu 20 cm. Kemudian dia mudah untuk dipegang dan tidak kesulitan merawatnya ya. Kalau yang kecil kan kita kesusahan memegangnya, karena kita kan kalau memegang juga pakai sarung tangan gitu, jadi agak susah gitu. Masya Allah, mereka sedang menikmati jambu. Lalu dia cocok buat anak-anak karena tidak menggigit. Nah teman-teman, kalau ini rekomendasi saya, jika mau melihara hamster mending yang hamster yang jenis Syrian deh. Kemudian kalau bisa ya betina semua atau jantan semua, jadi kita tidak kesusahan mengurus anak-anaknya yang banyaknya, minta ampun. Nah, kalau ini kita hanya urus 2, karena kan kita harus membersihkan kandangnya seminggu sekali, mengganti pasirnya buat dia pipis dan buat dia empuk, kemudian memberi makannya setiap hari ya, untuk selingan lah, hiburan ya. Lalu yang ketiga, dia mudah dipegang karena karakter si Syria ini tenang dan kalem. Nah begitu. Kemudian mudah dijinakkan, karakternya yang sudah jinak, memang dari kecil karakter Syrian ini ternyata jinak. Kemudian variasi warnanya cukup banyak, variasinya ada yang putih, hitam, ada yang gold, ada juga coklat, ada hitam putih, ada krem, ada ungu ya, ternyata ada ungu juga Syrian ini. Ungu itu biasanya ada di Fujiyama, daerah Fujiyama. Kemudian yang keenam, varian ini dia sudah memiliki ada yang sudah memiliki long hair. Nah, jenis long hair, ada juga yang short hair ya, yang ada di saya ini seperti short hair karena tidak terlalu panjang bulunya. Lalu yang ketujuh, dia bisa dipelihara karena tidak mudah stres gitu, karena dia sudah terbiasa menyendiri. Kan ada juga yang hamster karena ini maaf saya putus sebentar, si hamster sedang memakan toge. Kebetulan anakku tadi memberi toge mentah, ternyata dia hobi toge mentah. Lalu selanjutnya, ternyata varian Syrian ini juga ada kekurangannya juga ya. Setiap apa-apa itu pasti ada kurang lebihnya. Nah, kalau kekurangannya itu dia perlu pakan yang banyak. Nah, itu kita harus menyiapkan pakan yang banyak. Karena hamster ukurannya besar ya, 2-3 kali lipat hamster yang kecil, seperti itu teman-teman. Kekurangannya juga sehingga kandangnya itu kemungkinannya kan cepat bau, jadinya kita harus membuang kotorannya itu seminggu sekali ya, bukan kotoran, maksudnya pasir bekas si hamster membuang kotoran. Nah itu kita ganti seminggu sekali. Kemudian serbuk kayunya pun, serbuk kayu yang di bawah itu kita juga ganti seminggu sekali begitu. Dan kalau tidak, dia akan mengalami yang namanya skabies ya.
Skabies itu sejenis apa namanya, kuman seperti itu, kutu kecil gitu, akan terkena penyakit seperti itu teman-teman. Oke, sudah di ujung video. Semoga terhibur dan bermanfaat. Mungkin di sini ada yang ingin memelihara hamster, silahkan, ataupun memelihara yang lain silahkan, sehingga ada selingan buat anak-anak di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.